warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga kalian senantiasa sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Oke, kali ini saya akan menerangkan mengenai materi huruf pego. Kira-kira di antara kalian, adakah yang sudah tahu apa itu huruf pego? Dan bagaimana cara untuk merangkai suatu kata menggunakan huruf pego? Nah, agar kalian paham, simak video berikut ini ya. Untuk yang pertama, kita akan belajar mengenai apa itu huruf pego. Huruf pego merupakan suatu abjad Arab yang dimodifikasi untuk menuliskan suatu huruf Latin. Nah, kata pego sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu pego, yang memiliki arti kata menyimpang. Mengapa disebut menyimpang? Karena pada saat itu suatu bahasa yang dituliskan menggunakan huruf pego ini disebut menjadi sesuatu yang tidak lazim. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya huruf itu memiliki dua jenis, yaitu huruf vokal dan juga huruf konsonan. Untuk huruf vokal terdiri dari 5 huruf, dan untuk huruf konsonan terdiri dari 21 huruf. Dalam menuliskan suatu huruf pego, huruf vokal yang tertera di sini, untuk A bisa digantikan menjadi huruf alif, dan untuk I bisa digantikan dengan menggunakan huruf ya. Untuk U diganti dengan huruf waw. Untuk E itu bisa diganti menjadi ya atau pepet. Nah, jadi di situ pepet ya namanya. Untuk huruf E, mengapa itu bisa dituliskan menjadi ya atau pepet? Karena untuk E sendiri bisa dibaca menjadi E atau E. Untuk E itu menggunakan huruf ya, dan untuk E berarti nanti di atas huruf sebelumnya ditambahkan dengan pepet di atasnya. Dan untuk yang terakhir, untuk huruf O bisa dituliskan menjadi huruf waw. Seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya terangkan pada contoh soal. Nah, sekarang kita sudah sampai pada pembahasan huruf konsonan ya. Seperti yang kita tahu bahwasanya huruf konsonan itu terdiri dari 21 huruf. Adapun huruf konsonannya adalah sebagai berikut. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk huruf konsonan bisa Anda lihat di sini. B menjadi B, C menjadi H dengan 3 titik di atasnya seperti itu. Untuk pembagiannya seperti ini. Jadi jangan lupa untuk ditulis agar kalian semakin paham pastinya ya. Nah, di situ bisa kita lihat ya. B menjadi B, C menjadi H dengan 3 titik. Jadi seperti itu. D menjadi dal, F menjadi fa, G itu menjadi seperti kaf dengan 3 titik di bawahnya. H itu menjadi H, L menjadi lam, mim menjadi M. Nah, di situ bisa dilihat ya. N menjadi non, P menjadi fa dengan 3 titik. Bisa dilihat di situ. G menjadi seperti kaf dengan 3 titik. Q menjadi kof, R menjadi ro, S menjadi sin, T menjadi ta, V menjadi fa, W menjadi waw, dan X. Di situ bisa kita lihat ya bahwasanya X, untuk menuliskan X ini harus terdapat gabungan dari huruf kaf dan juga sin, menjadi seperti itu ya. Huruf Y menjadi ya, dan yang terakhir adalah huruf Z berubah menjadi zai. Seperti ini. Terdapat beberapa huruf baru yang pastinya akan kalian temui dalam belajar huruf pego ini. Adapun di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah huruf C. Ya, jadi tadi kan di huruf konsonan sudah ada huruf C. Nah, jadi ini yang pasti kalian masih belum pernah tahu huruf seperti H dengan 3 titik dalam abjad Arab sebelumnya. Jadi ini termasuk huruf-huruf baru yang akan kalian pelajari. Nah, untuk huruf selanjutnya adalah huruf G, dan G juga tadi termasuk dalam huruf konsonan. Jadi di sini terdapat huruf kaf dengan 3 titik seperti ini ya, untuk menuliskan huruf G. Lalu untuk yang ketiga adalah huruf P. Nah, huruf P ini hurufnya seperti fa, tapi di sini memiliki 3 titik. Kalau 1 titik kan F, kalau 2 titik itu berarti kan Ki atau Kof. Untuk P ini seperti fa dengan 3 titik di atasnya. Jadi seperti ini ya. Untuk huruf yang keempat adalah NG. Jadi ketika kalian menuliskan NG atau
eng, itu kalian bisa langsung menuliskannya dengan menuliskan ain dengan 3 titik di atasnya. Jadi tidak perlu menuliskan n sendiri, g sendiri, gitu tidak perlu ya. Jadi kalian bisa menuliskannya langsung seperti ini. Dan yang terakhir adalah ny atau eny, biasanya untuk menuliskan nyanyi, menyapu. Nah, jadi di situ ketika menggunakan ny, kalian bisa langsung menggunakan ya dengan 3 titik di bawahnya seperti ini. Tidak perlu menuliskan nun dan juga ya. Jadi langsung ya dengan 3 titik seperti ini. Nah, jadi dari 3 ini yang masuk huruf konsonan adalah C, G, dan juga P. Seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut pada contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang pertama, kita akan membahas mengenai suatu kata yang dirangkai dengan awalan huruf vokal. Jadi untuk yang pertama kita akan belajar bagaimana cara menuliskan apel, ya. Untuk apel, kita uraikan dulu kata apel sehingga terdapat huruf A, P, E, dan juga L. Untuk A, kita bisa menuliskannya menggantinya dengan alif, P menjadi fa dengan 3 titik, seperti itu. E, kita ingat ya, apel, berarti di situ E. Berarti kita menggunakan pepet karena E. Ingat ya. Dan untuk yang terakhir adalah L. Jadi kita bisa tuliskan menjadi huruf lam. Lalu kita gabung menjadi seperti ini. Seperti ini ya. Nah, di sini bisa dilihat di atasnya P itu terdapat pepet ya. Jadi pepetnya itu ditaruh di atas P sehingga bisa dibaca P gitu. Kita akan lanjut pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua kita akan menuliskan ikan. Seperti ini. Kita uraikan dulu sehingga didapatkan I berubah menjadi alif, K berubah menjadi kaf, lalu A berubah menjadi alif, dan juga yang terakhir adalah N berubah menjadi nun. Selesai? Tentu tidak, karena selain huruf vokal A, ketika terdapat I, U, E, ataupun O di depan suatu kata, kita harus menambahkan huruf alif di depannya. Sehingga kita tambahkan alif menjadi seperti ini, dan kita gabungkan menjadi satu, menjadi seperti ini. Sehingga kata ini sudah kita bisa menyebutnya dengan kata ikan. Jadi ingat ya, harus menambah alif di depan kata selain huruf vokalnya itu A. Jadi untuk I, U, E, dan juga O harus ditambah alif ketika kata tersebut diawali huruf vokal di awal. Nah, untuk yang terakhir kita akan belajar menuliskan udang, ya. Udang, seperti itu. Kita uraikan, U menjadi waw, D menjadi dal, A menjadi alif, dan eng. Di situ ada eng ya. Jadi kita bisa menuliskannya menjadi ain dengan titik 3 di atasnya menjadi seperti itu. Lalu kita gabungkan menjadi seperti ini. Cukup gampang bukan? Kita lanjut pada contoh yang selanjutnya. Nah, di sini kita akan menuliskan suatu kata enak, ya. Jadi karena di sini e atau e itu berarti bisa dituliskan menjadi ya untuk e. Lalu n berubah menjadi non, a menjadi alif, dan yang terakhir k berubah menjadi kaf, ya. Lalu jangan lupa ditambahkan alif di depannya agar dibaca menjadi enak. Ditambahkan alif, lalu ketika kita gabung menjadi seperti ini. Sehingga sudah dapat dibaca enak. Seperti itu ya. Untuk contoh yang selanjutnya, kita akan menuliskan elang. Seperti ini. Kita lihat dulu. Di situ terdapat huruf E. Tapi ingat, cara membacanya kan elang. Berarti kita menggunakan pepet. Kita tuliskan pepetnya. Lalu L menjadi lam, A menjadi alif, dan yang terakhir adalah eng. Berarti kita tuliskan ain dengan titik 3 kali di atasnya. Lalu kita gabungkan menjadi seperti ini, sehingga kata ini sudah kita bisa membacanya dengan kata elang. Seperti ini ya. Untuk yang terakhir, dalam suatu kata awalan huruf vokal, kita akan belajar menuliskan orang. Ya. Jadi untuk menuliskan orang, awalnya kita tulis dulu wawu sebagai O, lalu ro di situ kan menjadi R, ya kan? R-nya menjadi ro, lalu alif karena di situ A kan ya. Dan yang terakhir adalah eng. Berarti kita tuliskan lagi ain dengan titik 3 seperti itu. Lalu jangan lupa
menambahkan alif di depan agar bisa dibaca orang, seperti itu ya. Lalu kita menggabungkannya menjadi suatu kata orang seperti ini. Nah, tadi kan kita sudah belajar bagaimana merangkai suatu kata dengan awalan huruf vokal. Sekarang kita akan belajar merangkai suatu kata dengan awalan huruf konsonan. Seperti ya. Sebenarnya tidak ada yang beda, cuma agar adik-adik paham saja ya. Untuk yang pertama kita akan belajar merangkai suatu kata yaitu buku. Nah, jadi bisa dilihat ya di sini buku. Untuk B itu kita bisa menuliskannya menjadi ba, U menjadi wau, K menjadi kaf, dan U menjadi wau. Sehingga jika kita gabungkan menjadi seperti ini. Nah, seperti itu ya, gampang sekali. Malah lebih gampang daripada yang sebelumnya ketika kita merangkai kata dengan awalan huruf vokal. Seperti itu. Untuk contoh yang kedua, kita akan menuliskan suatu kata celana. Seperti itu ya. Jadi, untuk C kita bisa menuliskan menjadi huruf H dengan 3 titik. Ya, seperti ini. Lalu E-nya di sini kan kan dibacanya karena celana. Karena dibacanya berarti kita menuliskannya menggunakan pepet. Nah, jadi kita tuliskan pepet. L menjadi lam, A menjadi alif, N menjadi nun, lalu yang terakhir adalah alif karena A ya yang terakhir. Jadi ketika kita gabungkan menjadi seperti ini. Nah, ingat loh ya, untuk pepet ini bukan huruf, tapi seperti halnya harokat ya ketika kita membaca Al-Quran. Jadi ditulis di atas huruf sebelumnya, sebelum E itu huruf apa, kita tuliskan di atasnya huruf itu, seperti ini, yang celana itu ya. Lalu untuk contoh yang terakhir, kita akan menuliskan sepeda. Wah, jadi lengkap nih, di situ ada ada E ya. Jadi kita tuliskan dulu sepeda. Kita lihat ya. Untuk S kita tuliskan menjadi sin ya. E pertama kan dibaca berarti kita menuliskan menggunakan pepet ya. Jadi kita tuliskan pepet seperti itu. Lalu P-nya kan menjadi fa dengan titik 3. Kita tuliskan seperti ini. Lalu E yang kedua kita lihat. Kita ucapkan lagi ya. Sepeda. Berarti kan E kita tuliskan menjadi ya. Di situ ya. Seperti yang kita pelajari di huruf vokal tadi. Ya. Lalu D menjadi dal dan A menjadi alif. Sehingga ketika kita menggabungkannya menjadi suatu kata, jadi seperti ini ya. Jadi ini sudah bisa dibaca menjadi sepeda. Yang atas itu buku, yang kedua itu adalah celana, yang ketiga adalah sepeda. Seperti itu ya. Nah, saya rasa cukup sekian mengenai video pembelajaran tentang huruf pego ini. Semoga adik-adik paham ya. Ingat, tetap semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Udah.